Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan juga tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Senang banget rasanya di episode kali ini adalah episode spesial buat saya, yang dimana biasanya saya selalu menghadirkan narasumber atau bintang tamu untuk kita berdiskusi atau menggali lebih dalam tentang narasumber tersebut. Namun di episode kali ini saya akan menggali lebih dalam ataupun saya lebih banyak monolog tentang bagaimana kita ataupun cerita kita tentang kemerdekaan di kala pandemi yang mungkin menurut saya sangat unik sekali, yang belum pernah terjadi di kita alami dan memaksa kita untuk harus beradaptasi dengan pandemi seperti ini, dan kita harus berdamai dengan pandemi dan tetap harus berjuang dan juga mengeksplor diri kita yang pada awalnya mungkin menurut saya pribadi pada saat awal kali pandemi pada saat itu 3 Maret 2020 awal mulanya COVID-19 masuk ke Indonesia, itu menurut saya pribadi dan juga keluarga itu langsung berdampak sekali, dalam artian banyak sekali yang awalnya kita punya plan di 2020 untuk melakukan kegiatan baik itu off air ataupun on air ataupun kegiatan yang sudah dikerjasamakan dengan pihak lain akhirnya tertunda, bahkan ada juga yang batal. Namun saya meyakini di balik itu semua Tuhan punya rencana lain yang mungkin membuat kita harus bisa terus beradaptasi dan juga harus mengembangkan diri kita. Dan saya yakini itu bahwa awalnya mungkin di 2 minggu pertama sangat down, dalam artian yang terbiasa kita untuk kegiatan bertatap muka langsung dengan manusia atau dengan orang ataupun semuanya harus biasanya kegiatan kita bangun pagi langsung kegiatan menggunakan transportasi umum, sementara itu pada saat awal-awal mula pandemi kita harus di rumah, dan akhirnya membuat saya banyak belajar dari 1 hingga 3 bulan ini, bahwa yang pertama sekali yang membuat saya bersyukur adalah saya dapat memiliki waktu yang banyak untuk bersama keluarga, kemudian juga banyak melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya yang belum pernah saya lakukan. Salah satunya adalah membuat podcast ini, channel podcast ini namanya Ruang Cerita Fajar, yang awalnya saya belum pernah sekali menggunakan aplikasi ini dan ataupun menggunakan tools ini untuk membuat konten. Dan kalau di dunia content creator, saya adalah content creator paling muda karena memang saya baru belajar, namun saya terus belajar dan saya terus menggali dari content creator senior, dan juga alhamdulillah dari 1 sampai 6 bulan sekarang ini sudah terkumpul 50 episode Ruang Cerita Fajar, yang setiap harinya saya mengundang narasumber dengan lintas profesi, lintas generasi dan juga lintas cerita yang luar biasa, dan itu di luar ekspektasi saya, yang membuat saya bisa meninggalkan legacy nanti ketika nanti saya tua. Saya pernah berkarya untuk memberikan jembatan atau ruang tempat buat kawan-kawan kita yang gak punya tempat untuk media bercerita. Saya telah menghasilkan karya-karya itu yang bisa dilihat di media sosial saya, seperti itu. Dan menurut saya berkarya itu bisa kapanpun dan dimanapun ketika kita mau dan juga konsisten untuk melakukan tersebut. Karena kalau kita tidak punya niat yang kuat dan juga konsistensi, itu percuma. Karena kita harus konsisten. Ketika niat kita sudah ada dan kita sudah membuat konten, yang kedua adalah kita mengkonsistensikan, membuat itu menjadi konsisten terus menerus hingga membuat orang lain tuh melihat apa yang kita lakukan dan juga bisa meniru dan menginspirasi orang lain, seperti itu. Dan juga mereka dapat memberikan ilmunya lagi, inspirasinya lagi kepada orang lain itu.
orang lainnya itu. Dan menurut saya dengan kita bisa bermanfaat untuk orang lain, percayalah itu akan memberikan hal positif, semangat positif buat yang lain untuk bisa tetap berkreasi dengan caranya masing-masing. Kemudian dengan dikalanya pandemi ini membuat saya lebih mandiri, dalam artian yang dulu mungkin setiap kegiatan, ataupun saya juga dengan narasumber, salah satu narasumber juga bercerita bahwa yang awalnya seluruh kegiatan harus dibantu oleh kru pada saat dia event ataupun apa, tapi ternyata di kala pandemi ini dia harus terbiasa sendiri. Ataupun salah satunya adalah saya pernah ngobrol dengan salah satu radio announcer yang terbiasa sebelumnya segala kegiatan dia dibantu oleh kru, namun sekarang dia harus sendiri, kemudian membuat skrip sendiri ataupun siaran di rumah sendiri. Dan itulah kemajuan teknologi, hal positif yang membuat kita lebih mandiri. Dan hal unik lainnya adalah contohnya gini, ada salah satu narasumber juga yang dia awalnya tidak terbiasa potong rambut sendiri, namun di kala pandemi ini akhirnya dia terbiasa untuk potong rambut sendiri. Ada juga yang belum pernah terbiasa untuk merapikan rumahnya sendiri. Akhirnya di kala pandemi ini dia berusaha untuk menyelesaikan itu semua sendiri gitu. Karena percayalah, kemandirian dengan kita menggali potensi kita, apalagi buat teman-teman yang mungkin di kala pandemi ini harus mengalami pemutusan hubungan kerja, ataupun kalian harus lebih banyak di rumah, carilah potensi kalian di bidang apapun. Contohnya saya punya di podcast saya, salah satunya adalah dia salah satu orang yang kena pemutusan hubungan kerja. Kemudian dia menggali potensi dia dengan dia mencoba mengeksplor berbagai masukan yang pernah dia buat, dan dia seriuskan itu, dan dia konsistenkan itu, dan kemudian dia share lagi di media sosialnya dia, dan dia akhirnya hingga sekarang makanannya itu bisa sampai, kalau saya bilang, banyak memiliki keuntungan gitu. Karena di kala pandemi ini menurut saya waktunya kita untuk saling bergotong royong dan saling mengeratkan satu sama lain untuk membantu dan juga memperkuat dan mempererat juga silaturahmi antara kita, meskipun tidak secara langsung kita ketemu, tapi kita bisa bertemu secara virtual. Pernah kebayang gak sih teman-teman, sebelumnya awalnya kita gak bisa banget ketemu sama dia, akhirnya di kala pandemi ini akhirnya kita bisa ketemu reuni meskipun lewat virtual. Nah dari reuni itu akhirnya kita membuka lembaran-lembaran untuk kita hubungan kerjasama dengan teman-teman lama ataupun dengan rekan-rekan yang mungkin juga dulu pernah kerja bareng sama kita, yang mungkin harusnya di kala pandemi ini kita lebih bijak dan juga lebih memandang pandemi ini secara lebih kalau saya bilang lebih positif. Karena di balik itu semua saya yakin Tuhan memiliki rencana yang baik buat kita, namun bagaimana kita bisa menggali dan mengembangkan diri kita, dan juga tetap berikhtiar dan berdoa kepada Tuhan dengan cara kita masing-masing seperti itu. Dan kemudian di kala pandemi ini, merdeka menurut saya adalah bisa berinovasi dalam hal mengembangkan. Kalau menurut saya pribadi, saya yang awalnya nggak pernah tahu tentang bagaimana dunia podcaster gitu kan, dan akhirnya saya mengembangkan ini. Kemudian yang awalnya dari hanya HP saya rekam dengan narasumbernya ataupun saya melalui telepon, tapi saya yakin dan percaya ketika saya punya niat baik, Tuhan akan bantu perlahan demi pasti. Saya dibukakan jalan untuk diberikan alat, diberikan peralatan lainnya untuk mengembangkan podcast saya. Kembali lagi, kunci dari semua ini adalah kita harus memiliki niat yang baik dan positif untuk melakukan hal ini. Dan yang harus saya garis bawahi juga buat teman-teman semuanya, jangan pernah berpikir apa yang negara telah berikan kepada kita, tapi apa yang
kita telah berikan kepada negara, kepada lingkungan kita sekitar, dan apa yang telah kita berikan kepada orang lain yang bisa orang lain berikan lagi inspirasinya kepada orang lainnya. Dan itulah yang menurut saya sangat berharga dan sangat berarti, dan itu tidak ternilai sekali dengan rupiah menurut saya. Percayalah teman-teman semuanya, saya nggak munafik ataupun teman-teman nggak munafik butuh viewers atau followers ataupun like apapun itu. Tapi percayalah, ketika kita punya konten baik, ketika kita konsisten dengan hal tersebut, maka otomatis mereka akan melihat apa yang kita kerjakan, dan mereka secara otomatis pun akan membagikan lagi kepada orang lain. Dan itu terasa buat saya sendiri gitu, meskipun saya masih baru, tapi itu perkembangan untuk di podcast saya pun luar biasa seperti itu kan. Dan alhamdulillah nggak pernah kebayang saya kedatangan narasumber yang mungkin kalau secara rupiah saya nggak bisa membayarnya, tapi alhamdulillah kembali lagi Tuhan membukakan jalan itu. Dan luar biasanya adalah ya kembali lagi, Tuhan tidak akan pernah tidur, dan Tuhan selalu melihat apa yang kita kerjakan. Dan ketika kita mau dan kita, karena sejujurnya adalah manusia adalah makhluk yang harus dan pandai beradaptasi. Jadi buat teman-teman yang masih galau ataupun teman-teman yang masih bingung dengan potensi kaliannya, coba kalian banyak diskusi dengan keluarga ataupun dengan sahabat kalian yang mungkin kira-kira bisa mengembangkan diri kalian. Coba, jangan pernah ragu untuk mencoba. Meskipun gagal, coba lagi. Dan menurut saya yang terakhir adalah berikanlah yang terbaik buat negeri ini, buat lingkungan sekitar, karena hidup kita ini cuma satu kali. Berikanlah semua itu, berikanlah apa yang kita punya agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena ketika kita bisa bermanfaat orang lain, hidup kita lebih berarti. Jadi sekali buat teman-teman ruang cerita dimanapun kalian berada yang sekarang lagi mendengar, tetaplah menjadi orang yang bijak dalam setiap kegiatan apapun, dan selalu berpikir positif bahwa di balik pandemi COVID-19 ini ada hal baik yang mungkin bisa kalian ambil dan bisa kalian gali lebih dalam, dan juga bisa kalian kembangkan, baik itu buat personal kalian, buat keluarga kalian, ataupun lingkungan sekitar kalian. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe Ruang Cerita Fajar di YouTube dan juga di Spotify. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap berikan senyum terbaik buat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.